Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Herawati, program studi ilmu pemerintahan semester 6. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas dan fungsi pemerintahan desa dan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa juga terdiri dari perangkat desa, dan perangkat desa ini terdiri dari sekretaris dan perangkat desa lainnya. Nah, yang pertama itu kepala desa. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk melaksanakan tugas kepala desa ini, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti tata pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengolahan wilayah. Yang kedua itu pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Dan yang ketiga pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Dan yang keempat pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Dan yang kelima, menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya. Yang kedua yaitu sekretaris desa. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris desa mempunyai fungsi yang pertama itu pelaksanaan urusan ketetausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Yang kedua, pelaksanaan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi perjalanan dinas, dan pelaksanaan umum. Dan yang ketiga, pelaksanaan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa. Dan yang keempat, pelaksanaan urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan. Yang ketiga itu kepala urusan. Kepala urusan berkedudukan sebagai staf sekretariat desa. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung, pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, dan selanjutnya itu kepala seksi. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala seksi mempunyai fungsi yang pertama itu kepala seksi pemerintahan dan kepala seksi kesejahteraan. Nah, kepada kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi yang pertama pelaksanaan manajemen tata pemerintahan, yang kedua pelaksanaan fasilitasi penyusunan rancangan regulasi desa, yang ketiga pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban,
kelima pembinaan upaya perlindungan masyarakat, dan yang keenam pengolahan administrasi kependudukan, dan yang ketujuh yaitu pengolahan profil desa. Untuk Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi yang pertama itu pelaksanaan pembangunan sarana prasarana pedesaan. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Dan yang ketiga, pelaksanaan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Nah, kepala seksi yang terakhir yaitu kepala seksi pelayanan yang memiliki fungsi yang pertama itu pelaksanaan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat. Yang kedua, peningkatan upaya partisipasi masyarakat. Yang ketiga, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat. Yang keempat, pelayanan keagamaan. Dan yang kelima yaitu pelayanan administrasi. Selanjutnya yaitu kepala dusun. Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan. Kepala dusun bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayah dusun setempat. Nah, untuk melaksanakan tugas kepala dusun ini memiliki fungsi yang pertama itu pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengolahan wilayah. Yang kedua, pengawasan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. Dan yang ketiga, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat, dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Dan yang keempat yaitu pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya, tugas dari BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga pelaksanaan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Secara khusus, BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016. BPD memiliki fungsi yang pertama, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa. Adapun pada pasal 32 menyatakan tugas BPD adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggali aspirasi masyarakat. Yang kedua, menampung aspirasi masyarakat. Yang ketiga, mengelola aspirasi masyarakat. Dan yang keempat, menyalurkan aspirasi masyarakat. Baiklah, itulah tadi materi mengenai tugas dan fungsi dari pemerintahan desa dan BPD. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.